Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kembali kita merekam sebuah video. Semoga video ini bermanfaat buat diri saya dulu yang utama dan kepada kalian pendengar pada umumnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah, yang akan saya bahas di sini adalah tentang seorang muslim yang kuat. Ternyata dalam Islam itu orang yang kuat itu bukanlah orang yang ahli gulat, ya, ahli kungfu, bela diri. Memang kita perlu untuk bela diri, untuk jaga-jaga, karena bela diri itu bukan tujuannya untuk menindas, tapi untuk menolong orang lain, diri kita, keluarga dan orang lain jika saatnya dibutuhkan, ya. Bela diri juga perlu kita lakukan, ya, karena dalam Islam itu juga ada olahraga yang dianjurkan seperti berenang, memanah, naik kuda, itu disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan bela diri juga penting, ya, untuk membela hak-hak orang yang tertindas. Baiklah, ternyata dalam Islam itu orang yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya ketika marah. Karena ketika marah itu biasanya akal pikiran seseorang itu hilang sehingga ingin memberontak, ya. Ketika dia mampu meredam marahnya, maka kata Rasulullah, inilah orang yang kuat itu, ya. Jadi pernah suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah, karena pernah suatu ketika dalam suatu peperangan orang-orang kafirin itu ingin menerobos gerbang. Ternyata dengan izin Allah beliau dapat mengangkat batu besar yang berada di dalam tempat tadi keluar gerbang, sehingga orang-orang kafir seketika itu terlempar, terhempas keluar. Luar biasa, ya. Akan tetapi ada suatu masa Sayyidina Ali ini seperti merasa kuat sekali, ya, kuat sekali. Karena terkadang kita ini kalau sudah dikasih kelebihan sedikit oleh Allah, sedikit banyaknya ada bawaan seperti lebih hebat, lebih kuat dari orang lain. Tapi bukan berarti ini Sayyidina Ali belum bisa mengendalikan diri, bukan seperti itu. Cuman ini yang jadi iktibar bagi kita umat baginda Rasulullah, bahwasanya beliau pernah merasa seperti itu. Akhirnya seperti mau menantang kepada yang lain, ayo siapa yang mau berlatih gulat sama saya. Ternyata ada seseorang yang menggunakan penutup gini, pakai surban. Akhirnya berangkatlah mereka ke belakang gunung, situ ada sejenis tempat untuk bergulat. Ternyata setelah selang beberapa menit Sayyidina Ali karramallahu wajhah terjatuh. Ternyata ada yang lebih kuat dari beliau. Setelah disingkap wajahnya, ternyata itu adalah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi kita ini fisiknya pun kuat, imannya kuat, parasnya tampan, akhlaknya mulia. Maksudnya apa? Beliau ini ingin menjatuhkan keegoan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jangan merasa lebih dari orang lain. Ternyata Nabi kita kuat. Nah, ternyata dalam Islam itu tadi dikatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan marahnya ketika dia marah, ya. Menahan kehendaknya untuk menyakiti, membalas itu jangan, kata Rasulullah, jangan. Karena kalau kita ini sudah marah, saling marah, kencang saling kencang, maka rantai kebencian itu tidak akan pernah putus. Maka merendah dirilah, melemahlah, agar rantai kebencian itu tidak makin erat dan terputus, selesai masalah. Jangan kita mengutamakan ego kita masing-masing, jangan, ya.
Nah, lalu ada juga tips dari Rasulullah SAW bagi kita untuk bisa mengatasi marah. Kata Rasulullah, apabila kita marah dalam keadaan berdiri maka duduklah. Maka apabila kita marah ketika kita berduduk maka berbaringlah. Ya. Atau kata Rasulullah yang paling ampuh adalah dengan cara berwudu. Karena marah itu datangnya daripada setan, ya, iblis. Makanya orang yang marah itu, coba kita lihat karakteristik wajahnya itu seperti memerah. Merah itu lambang api, dan api itu berasal daripada setan, iblis, laknatullahi alaihim. Ya. Nah, maka cara memadamkan api yaitu dengan cara disembur dengan air atau dengan cara berwudu. Itu tadilah. Terima kasih. Mungkin hanya itu penyampaian dari saya. Ternyata orang yang kuat itu adalah bukan orang yang pegulat, ahli tinju. Ternyata orang yang dapat menahan marahnya ketika dia marah, tidak memberontak dengan nafsu ingin menghancurkan itu, tidak mau dia mengeluarkannya, dia rendam dan dia maafkan. Itulah yang baik di pandangan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.